Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Al-Jami' Rahmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, langsung saja kita dengarkan tausiah penutupan wirid pengajian yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Hayat Baidillah Zikri. Kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Hayat Baidillah Zikri, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana afdalash syuhur futihat fihi abwabal jannah wa ghaliqat abwaban nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu annaka ya Muhammad ballaghta risalah wa addaital amanah wa kashaftal ghammah wa nasahtal ummah wa laqad jahadta fi sabilillahi fi haqqil jihad. Shalla alaika Allah ya ilmal huda. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Maka alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, hari ini atau malam ini kita sudah berada di tanggal 19 apa 20 Pak? 20 Sya'ban. 20 Sya'ban. Muhammadiyah sudah menetapkan 1 Ramadan jatuh tanggal 11 Maret. Begitu kemarin yang kami baca keputusan Majelis Tarjih wa Tajdid Muhammadiyah. Termasuk 1 Syawal, Hari Raya Idul Fitri, Muhammadiyah menetapkan tanggal 10 April. Termasuk Idul Adha bagi Pak sudah ditetapkan tanggal 17 Juni. Sementara kita kalau ditengok dari kalender yang ada, kebetulan tahun ini banyak pula kalender di rumah. Saya yakin di rumah bapak-bapak pun banyak kalender tahun ini. Ada merah, kuning, hijau, macam-macam kalender warna tahun kan. Sementara itu 1 Ramadan kemungkinan besar jatuh tanggal 12 Maret. Nah, dan kemudian Idul Fitri belum ada jelas di sana. Tapi yang jelas Bapak Ibu sekalian, kalaupun kita mengambil metode hisab ini, maka harus sepaket. Kalau umpamanya kita yakin masuk 1 Ramadan tanggal 11 besok, otomatis Idul Fitrinya tanggal 10. Kalau yakin awak tanggal 12, kemungkinan besar Idul Fitrinya tanggal 11 April. Nah, ini 2 cara atau 2 waktu pelaksanaan Idul Fitri dan Ramadan ini memang rutin pula dalam beberapa tahun ini terjadi. Tapi ada pula kelompok yang ketiga kan Pak. Ini namanya kelompok MMS, mau menang surang. Apa pula kelompok ini? Giliran puasa carinya yang lambat, yang agak lambat. Giliran hari raya carinya yang copet. Itu kelompok yang ketiga yang agak-agak meleset sedikit. Giliran puasa nanti ditengoknya Muhammadiyah Senin, pemerintah Selasa aja loh puasa. Giliran raya nanti ditengoknya pula, ini hari Selasa rayanya, ini hari Rabu, kalau gitu hari Selasa aja lah. Ini tidak bisa nih. Kalau kita mengambil pendapat hisab tadi, maka harus sepaket Ramadan, begitu pula Idul Fitri, sepaket kita mengambilnya. Kalau seandainya kita mengambil pendapat ru'yat nanti di akhir bulan Sya'ban, kita akan menunggu sidang isbat. Nah, apakah ditetapkan sama tanggal 11 atau mungkin 12? Nah, itu nanti harus pula kita sepaket nanti awal Ramadan dengan awal bulan Syawal. Bapak Ibu sekalian, bulan Ramadan ini kan kita menengok kalender Hijriyah. Kalender Hijriyah ini berdasarkan perputaran bumi terhadap bulan. Makanya dia disebut tahun Qamariyah. Kalau Januari sampai Desember itu namanya tahun Syamsiah, Pak. Tahun Qamariyah dengan Syamsiah itu selisih 10 sampai 11 hari.
Karena itu Ramadan, Idul Fitri itu tiap tahun kan mundur 10 atau 11 hari, Pak. Kalau tahun ini umpamanya Ramadan itu masuk tanggal 11 Maret besok, tahun depan mungkin di awal Maret atau mungkin di akhir Februari. Begitu seterusnya, akan mundur terus dia. Karena itu Allah isyaratkan di dalam Al-Quran. Kalau kita baca surat Al-Kahfi, Allah menyebut ada pemuda yang tidur di dalam gua. Tapi apa kalimat yang Allah gunakan? Wala itu fi kahfihim salatami'atin sinin wasdadu tis'a. Pemuda itu kata Allah, kami tidurkan 300 tahun ditambah 9 tahun. Kan tak Allah sebut 309 tahun di sana. Kenapa? Kata ulama, Allah menyebut dua hitungan. 300 tahun itu kalau dihitung dengan kalender Syamsiah. 309 tahun kalau dihitung dengan kalender Komariah. Coba hitung, Pak. Kalau dia selisih 11 hari dalam tiap tahun, kalau 10 tahun berapa hari selisihnya tuh, Pak? 110 hari. Kalau 100 tahun 1100 hari. 1100 hari itu kan kurang lebih 3 tahun tuh. Artinya dalam setiap 100 tahun Hijriyah itu berlebih dia 3 tahun, 103 hitungannya. Kalau 300 tahun berarti 309 tahun. Nah, begitulah hitungan yang ada di dalam Al-Quran yang Allah sebutkan dalam Al-Kahfi. Ya Allah, jangan diterima amal ibadah puasa seorang istri yang belum minta maaf pada orang tua, pada suaminya. Amin, kata Nabi. Lalu di tangga yang ketiga kata malaikat Jibril, ya Allah, jangan diterima amal ibadah puasa seorang muslim yang belum minta maaf dengan jiran tetangganya atau dengan saudara muslim lainnya. Amin, kata Nabi. Kan sering dengar hadis ini, Pak? Sering dengar, Pak, ya? Ibu pun sering mendengar, majelis taklim pun sering ini disampaikan. Maka Bapak Ibu sekalian perlu juga kami sampaikan, hadis ini jumhur ulama menyebut hadis palsu. Nah, maka itu saya yakin Bapak Ibu kalau dengar hadis ini selalu bahasa Indonesia aja yang disampaikan, tidak pernah disampaikan bahasa Arab. Apa sebab? Ada kecurigaan hadis ini diriwayatkan oleh orang Indonesia. Tarmo Cudo mungkin yang meriwayatkan, Bapak. Makanya pakai bahasa Indonesia aja, tidak pernah kita dengar redaksi Arabnya. Maka Bapak Ibu sekalian, adakah hadis seperti ini? Ada. Tapi bunyi hadis doa malaikat Jibril itu tidak doa yang tadi. Ada memang. Di antaranya riwayat Imam Hudaimah. Bunyi doanya yang pertama ketika Nabi naik ke tangga yang pertama, apa kata malaikat Jibril? Syakiya abdun adraka Ramadan fansalakhu minhu falam yughfarlah. Celaka seorang hamba, kata malaikat Jibril, yang bertemu bulan Ramadan, keluar dari Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan pengampunan darinya. Amin, kata Nabi. Itu bunyi hadisnya, Bapak Ibu sekalian. Doa yang kedua, syakiya abdun adraka walidayhi aw a'adahuma falam yudkhilahul jannah. Celakalah seorang hamba, seorang anak yang masih hidup kedua orang tuanya atau salah satunya, tapi tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga karena berbakti pada orang tuanya. Amin, kata Nabi. Lalu di tangga yang ketiga kata malaikat Jibril, syakiya abdun idza dzukirta alaihi falam yusalli alaika. Celakalah seorang hamba yang apabila disebut nama Muhammad tapi mereka tidak bersolawat atasmu. Amin. Itu bunyi hadisnya, Bapak Ibu sekalian. Hadis Nabi naik ke mimbar itu ada, malaikat Jibril berdoa ada, cuman bunyi doanya yang berganti di dalam riwayat tadi. Tapi karena riwayat ini populer, dulu sering diputar di kaset-kaset, Pak, sehingga orang menganggap, oh ini hadis sahih. Diteliti ulama, tidak ketemu dalam kitab hadis palsu pun tak ada. Nah, karena memang hanya diriwayatkan oleh orang kita. Maka Bapak Ibu sekalian, bukan berarti ketika akan masuk Ramadan kita tak dianjurkan minta maaf. Nah, itulah. Karena kalau hadis tadi benar, Bapak Ibu sekalian, cobalah awak pikirkan, Pak. Kalau dengan orang tua kita bisa minta maaf, Bu. Dengan suami istri boleh minta maaf. Dengan tetangga ini yang repot. Awak bikin salah di kawan tu, tiap hari awak ejek kawan tu, awak hina, awak fitnah dia. Asalkan ada orang bertanya yang mana si Ayu tu yang ketek, pesek, hitam, juang bang. Itu terus bahasa awak menyebut kawan tadi. Tiba-tiba kita punya dosa, belum minta maaf,
tidak kawan tuh. Kalaulah hadis tadi benar, sia-sia Bapak Ibu puasa Ramadan, sia-sia kita tadarus, sia-sia kita puasa, sia-sia kita melakukan amal ibadah selama Ramadan. Malaikat Jibril yang mendoakan jangan diterima amal ibadahnya karena dia belum minta maaf dengan jiran, tetangga dan saudara muslim. Kan begitu konsekuensi hukumnya nanti Bapak Ibu sekalian. Tidak berpahala 1 bulan kita melaksanakan puasa. Maka ketika ini dianggap benar-benar hadis, tentu begitu nantinya. Momentum Ramadan, kebetulan kita akan masuk bulan yang mulia, ingin amal kita Allah terima, ingin segala dosa kita dengan sesama manusia dihapuskan, maka apa salahnya ketika akan masuk Ramadan kita bermaaf-maafan. Cuman dia bukan syarat sahnya puasa. Maka Bapak Ibu sekalian, tentu ketika akan masuk Ramadan, selain persiapan fisik tadi, kita juga harus ada persiapan ilmu. Puasa itu Pak, kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman. Kenapa Allah memulai dengan hai orang-orang yang beriman? Kata ulama tafsir, puasa itu banyak jenisnya. Dukun Bang, untuk mendapatkan kesaktian. Puasa juga orang itu. Ada puasa dukun itu namanya puasa mutih. Apa puasa mutih itu? Dia puasa cuma makan nasi sama air putih saja yang diminum. Ada puasa ngeruh namanya. Apabila puasa ngeruh itu, dia puasa cuman dia tak boleh makan makanan makhluk hidup saja. Dia tak boleh makan hewan, tak boleh makan ikan, yang boleh cuma nasi sama sayur-sayuran saja. Ada puasa seperti itu. Ada puasa pati geni, macam-macam jenis puasanya. Apakah puasa-puasa ini lantas kalau dilakukan oleh orang tadi, dia juga termasuk mendapatkan pahala dari Allah? Amal puasanya itu dihitung amal soleh dan dia menjadi orang bertakwa. Itulah Allah pesankan dalam surat Al-Baqarah 183 tadi. Syarat puasa tadi mendapat pahala, dihitung amal soleh, yang melakukan itu seorang yang beriman. Keimanan tadi tidak dikatakan amal soleh, tidak mendapat pahala bagi yang melakukan, tak mengantarkan orang tadi menjadi hamba yang bertakwa. Itulah Allah mulai surat Al-Baqarah 183 itu dengan lafaz wahai orang yang beriman. Itu menjadi syarat. Kalau dia tidak beriman, bukan seorang muslim, bukan orang yang yakin pada Allah, tak yakin dengan hari kiamat, tak yakin dengan Nabi Muhammad, puasa dia tidak dihitung amal soleh. Karena itu Bapak Ibu sekalian, syarat pertama orang melakukan puasanya dihitung amal soleh, tentu seorang muslim. Maka nanti kalau kita kaji dalam kitab Fathul Qorib itu, orang yang baru diwajibkan puasa itu Pak, agamanya Islam, lalu kemudian dia sudah cukup umur, yang ketiga berakal, kurang lebih 10 atau 9 hari lagi. Mana Bapak Ibu yang belum menyelesaikan qada puasa, perlu juga kami ingatkan. Biasa ibu-ibu tuh kan, ibu-ibu biasanya kan tiap Ramadan ada saja halangannya. Maka 9 atau 10 hari inilah lagi kesempatan kita untuk mengganti qada tadi. Apa sebab? Kalau sampai awal Ramadan kita belum mengganti qada puasa yang tertinggal kemarin, maka nanti kita kenanya 2. Begitu kata ulama Syafi'i. Qada tetap wajib dibayar ditambah dengan fidyah. Jadi 2 dapatnya Pak. Qada wajib bayar nanti setelah Ramadan, ditambah fidyah plus bonus dapat dosa. Apa sebab? Melalaikan. Dah 1 tahun lamanya 11 bulan dari bulan Syawal sampai Sya'ban ini, tapi tidak juga ditunaikan puasa qada yang tertinggal kemarin. Maka Bapak Ibu sekalian perlu kami ingatkan, mana Bapak Ibu yang belum menyelesaikan qada puasa kemarin, itu juga harus diselesaikan segera. Jangan sampai masuk Ramadan nanti kita masih ada qada puasa yang tertinggal atau belum sempat kita tunaikan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka
sebelum nanti kita masuk Ramadan tadi tradisi kita bermaaf-maafan, tapi kita ingat maaf itu bukan syarat bahwa kalau tidak minta maaf ibadah puasa kita tidak sah. Tidak, ya salah kalau kita punya keyakinan seperti itu. Yang kedua, apalagi tadi yang harus kita persiapkan, siapkan ilmu ketika kita akan masuk bulan puasa. Imsak berbunyi itu kita belum lagi wajib menahan. Kapan kita mulai menahannya? Ketika masuk waktu azan subuh. Puasa wajib sama puasa sunnah itu letak bedanya ada 3, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kalau puasa wajib itu harus ada niat dari malam atau paling lambat sebelum azan subuh. Kalau puasa sunnah, ibu bapak kalau mau puasa besok Senin masih boleh berniat sebelum azan zuhur. Contoh, hari Senin besok Pak, sholat subuh bapak di masjid, tidak niat dari malam mau puasa. Selesai sholat subuh, lalu kita duduk di masjid i'tikaf sampai waktu syuruk, sholat 2 rakaat. Habis syuruk, sholat 2 rakaat, lalu kita duduk lagi baca Al-Quran sampai jam 9 atau jam 10 balik ke rumah. Sampai ke rumah kata ibu tuh deh, mani masa hari kok puasa aja lah, belum azan zuhur lagi, sah puasa sunnah itu. Walaupun dia tadi malam tak niat, subuh tak niat, baru dia niat pagi itu sah puasa sunnahnya. Apa dalilnya? Nabi Muhammad pulang ke rumah waktu duha. Lalu dia tanya istrinya Aisyah, ada tak makanan kita hari ini? Kata Aisyah, tak ada ya Rasulullah. Kalau itu saya puasa. Kan sering dengar hadis ini, itu puasa sunnah. Tapi dengan catatan dari subuh tadi belum makan. Kalau dah singgah belum di kodai itu makan lontong sepiring, lah minum belum kopi seboleh sampai ke rumah, awak puasa lah, tentu tak sah lagi. Kalau dari subuh dia belum makan apa-apa, baru berniat dia jam 9, jam 10 sah. Itu puasa wajib. Kalau puasa sunnah, puasa wajib harus sebelum subuh itu berniat. Maka ketika nanti satu hari kan masuk Ramadan, ulama melarang puasa hari itu Pak. Kalau umpamanya kita yakinnya masuk tanggal 12 nanti, lalu hari tanggal 11 itu kita ragu nih, ini dah mulai puasa atau enggak, malam itu enggak berniat kita, rupanya dah sampai pagi nengok kawan puasa, saya puasa lah, haram puasa hari itu kata ulama. Ini hari syak, hari yang meragukan. Karena itu Nabi menyebut di dalam hadis, Nabi itu paling banyak puasa sunnahnya di bulan Sya'ban, tapi beliau tidak berpuasa 1 atau 2 hari kan menjelang masuk Ramadan, atau 2 hari atau 1 hari di penghujung bulan Sya'ban. Nabi tidak berpuasa. Maka kalau yang yakin nanti puasa masuk hari Selasa, hari Senin tak boleh puasa. Kalau meyakini pula lebih afdal kita puasa Senin dapat, Selasa dapat. Yakin Selasa saja. Kalau Senin dia meyakini hari itu belum masuk, cuman ragu-ragu puasa aja, itu yang tak boleh. Kecuali Senin itu dibikinnya puasa sunnah Senin, tidak ada masalah. Cuman kalau dia untuk menghilangkan keraguan-raguan, dia yakinnya hari Selasa, cuman hari Senin ini biar aja lah, mana tahu memang hari Senin, puasa aja lah hari Senin, tak boleh kata ulama. Yang pertama tadi puasa wajib dengan puasa sunnah itu harus ada niat malam. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, puasa wajib itu tak boleh batal sampai waktu berbuka. Puasa sunnah boleh kita batalkan kalau ada tamu atau kita bertamu ke rumah orang. Nah, ini bedanya puasa wajib puasa sunnah. Bapak sedang puasa sunnah Kamis, datang kawan dari kampung Pak ke rumah, lalu kita hidangkan makan. Orang tadi karena tuan rumah puasa, segan pula dia makan. Kan ada sering kayak gitu Pak, segan lama makan, tuan rumah puasa. Nah kata Nabi, membatalkan puasa sunnah ketika datang tamu untuk menghormati tamu, itu lebih afdal daripada dia lanjutkan puasa. Sebab menerima tamu, menghormati tamu itu wajib. Puasa sunnah. Maka dalam kondisi itu yang kita sebagai tuan rumah afdal kita batalkan. Kata Nabi, pahalanya tetap dapat 2. Pahala puasa sunnahnya tetap dihitung sampai dia membatalkan tadi. Kemudian pahala menghormati tamunya pun dapat. Itu untuk puasa sunnah. Puasa wajib jangan. Puasa wajib besok hari terakhir Ramadan, datang tamu dari kampung. Tamu itu datang dia tidak puasa karena dia musafir. Siapkan makan.
Nah, kata Ustaz kemarin boleh kalau ada tamu tak makan. Itu puasa sunnah loh. Puasa wajib jangan ikutlah wala puasa. Berdosa kalau itu Bapak Ibu sekalian. Ini puasa wajib. Yang tadi boleh dibatalkan itu puasa sunnah. Tapi nanti ada ulama memberi garis bawah puasa sunnah yang dianjurkan juga kalau bisa jangan dibatalkan. Tapi patokannya Pak, kerelaan hati orang. Kalau tamu tadi menganggap puasa Pak enak juga dia makan, dia menganggap tidak terlalu berat hatinya tuan rumah tadi berpuasa, silakan aja. Atau kita bertamu, orang sudah menyiapkan makan untuk kita Pak, kita sedang puasa, tersinggung pula tuan rumah tadi. Awaklah payah-payah menyiapkan makan, dia puasa pula rupanya. Tersinggung tuan rumah, batalkan puasa lebih afdal puasa sunnah. Tapi kalau tuan rumah mengatakan saya bungkus sajalah, apa kita sebagai tamu, tuan rumah mau membungkuskan, tidak berat hatinya, tidak ada masalah melanjutkan puasa sunnah tadi. Jadi patokannya kerelaan atau orang tuan rumah atau sebagai tamu tadi tidak sakit hati dengan kita tidak makan makanan yang sudah mereka hidangkan. Itu puasa sunnah boleh dia dibatalkan ketika ada tamu. Maka kalau ada tamu besok Pak kita sedang puasa sunnah, boleh kita membatalkan. Yang ketiga, puasa sunnah itu Bapak Ibu sekalian, dia kalau untuk ibu-ibu harus ada izin dari suami. Kalau puasanya sekali-kali. Tapi kalau memang rutin Bapak Ibu puasa Senin Kamis, ibu-ibu terutama memang rutin Senin Kamis, sudah tahu suami ibu setiap Senin dan Kamis ibu puasa, boleh tanpa izin. Tapi kalau sekali-kali, contoh di bulan Sya'ban, ibu besok mendadak saya puasalah kebetulan bulan Sya'ban, maka harus ada izin. Itu bedanya puasa wajib dengan sunnah. Puasa wajib izin tak diizinkan wajib puasa. Nah, itu bedanya puasa wajib dengan puasa sunnah. Maka ini juga harus kita tahu ilmunya Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti ketika pelaksanaan puasa Ramadan itu malam harus berniat. Nah, ini tadi saya sampaikan. Karena sering kejadian apalagi waktu Covid kemarin Pak, malam dia karena merasa besok kan awak pulang kampung. Karena dia merasa pulang kampung, kalau sedang dalam perjalanan kan boleh batal puasa. Maka malam tak berniat dia puasa. Tiba-tiba ketika pulang kampung sampai di daerah Simpang Beringin disuruh putar balik. Nah, waktu Covid kan macam itu dulu, tidak boleh awak pulang kampung. Sampai Simpang Beringin suruh putar balik. Puasa enggak, pulang kampung pun tak jadi. Kan repot urusannya itu Pak. Maka kalau puasa wajib tetap berniat malamnya. Perkara nanti di jalan sanggup ataupun tidak, mau dibatalkan ataupun tidak, nanti di jalan hitungannya. Tak boleh malam itu kita tidak berniat puasa. Walaupun kita yakin besok kita akan pulang kampung, tetap niat dulu. Beda dengan puasa sunnah. Maka Bapak Ibu sekalian, ini juga harus kita pahami, sehingga nanti ketika bulan Ramadan malam paling lambat sebelum azan subuh itu kita harus pasang niat kita akan melaksanakan puasa nanti di hari Ramadan esoknya. Demikian kurang lebih mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.